Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hidup yang kau berikan. Ya Tuhan, seringkali kami mencobaimu, maka kami mohon, ampunilah dosa kami, dan tambahkan iman kami, agar kami mendengarkan, meresapi, menyimak, dan melakukan firman-Mu dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Berikanlah kami pandangan yang positif, maknai setiap firman-Mu supaya kami senantiasa mengupayakan untuk memaknai setiap firman-Mu menjadi dasar kehidupan kami dan bersungguh-sungguh menjadi sarana mengenal Engkau. Sebab Engkaulah Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersama kita, sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadat syukur, marilah kita merenungkan dosa-dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita pantas dan layak untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pemikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria dan kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan mengantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Injil dari Markus 8, ayat 1-13. Pada waktu itu, ada pula banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-Nya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-murid-Nya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Nya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-murid-Nya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Lalu, muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta dari paranya suatu tanda dari surga. Maka, mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Dalam bacaan yang kita dengar bersama, Tuhan menunjukkan suatu sikap dan tindakan iman
akan Allah bahwa kita tidak boleh menuntut sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan, tetapi kita harus turuti dan lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dalam bacaan pertama, Santo Paulus menegaskan kepada umat Korintus bahwa janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertaraf. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, bacaan ini mengajak kita mengantisipasi dalam menghadapi suatu godaan dalam hidup dengan suatu tindakan yang mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, supaya kita semakin mengenal dan dekat dengan Tuhan, agar kita ditolong Tuhan dalam godaan apapun godaannya, sebab tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus dalam bacaan Injil, godaan itu Yesus pun mengalaminya, yaitu datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Tetapi, Yesus tidak memberikan suatu tanda apapun dan meninggalkan mereka, sebab mereka mencobai Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tindakan ini suatu tindakan iman yang tidak benar dan tindakan melangkahi kehendak Tuhan. Sebab mereka merencanakan untuk mencobai Tuhan bukan untuk meminta suatu tanda demi kebutuhan hidup mereka, melainkan hanya untuk memenuhi hasrat mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun secara tidak sadar sering kita juga mencobai Tuhan. Contohnya, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan dalam menghadapi ulangan untuk mendapatkan nilai yang baik. Namun, kita sendiri tidak belajar, dan nilai tentunya kurang dari nilai yang kita harapkan. Ini adalah bentuk lain kita mencobai Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui firman-Nya, kita disadarkan akan tindakan iman yang sering kita salah bertingkah laku, yang mestinya kita menuruti kehendak Tuhan, atau apa yang Tuhan butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Semoga kita tidak mencobai Tuhan dengan untuk memenuhi keinginan kita, melainkan kita semakin peka untuk mendengarkan suara hati untuk melakukan sesuatu yang Tuhan butuhkan daripada kita. Amin. Doa umat. Yesus telah berada di tengah-tengah kita. Dialah Tuhan yang menyayangi dan mencintai umatnya dalam kondisi apapun. Maka, marilah kita panjatkan doa kepadanya. Untuk SMA Hang Tuah 2 Sidoarjo, ya Bapa, kami mohon supaya Engkau mencurahkan rahmat agar sekolah tercinta kami menjadi sekolah favorit di kota kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Bapak Ibu Guru, ya Bapa, sertailah mereka, berikanlah kesehatan dan anugerah-Mu agar mereka dapat membimbing kami dengan baik menjadi generasi penerus bangsa yang maju. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua kami, ya Bapa, lindungilah dan naungilah kedua orang tua kami, supaya mereka dapat mengajarkan kewajibannya untuk mencari nafkah yang akan kami gunakan untuk selanjutnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk siswa kelas 12, ya Bapa, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat melampaui ujian-ujian yang akan kami hadapi selanjutnya, dan mendapat nilai memuaskan sesuai cita-cita serta masuk ke universitas yang telah kami inginkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kepentingan diri kita masing-masing. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa Bapa kami. Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa berutusan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami berterima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau limpahkan sepanjang ibadat syukur kali ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang akan mendatang. Dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Berkat penutup. Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan kami lakukan di hari-hari mendatang. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin.